No, I've been looking for a love inside, for someone I appreciate and everything crossed my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Fatimah dengan NIM 20210190036. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas akhir atau UAS dalam mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan hasil riset saya yang berjudul Analisis Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Minat Baca dan Pola Belajar Siswa di MI Miftahul Ulum Sukamakmur Ajung tahun ajar 2021-2022. Pendidikan tersendiri dari serangkaian kegiatan yang disebut belajar, mengajar siswa untuk menerapkan prinsip pedagogis dari teori yang merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pendidikan. Menurut Sagara, dianggap sebagai pembelajaran antara siswa dengan guru dan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh seorang pendidik. Terlebih menjelang akhir tahun 2019 terjadi peristiwa yang mengharuskan seluruh dunia untuk bergerak secara online yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2019. Tepatnya yaitu episode coronavirus, di mana pemerintah Indonesia memberikan beberapa strategi untuk mengurangi lajunya penyebaran infeksi coronavirus, yaitu dengan cara PSBB atau melakukan seluruh kegiatan di dalam rumah. Pengaturan untuk membatasi penyebaran coronavirus mempengaruhi berbagai wilayah di dunia, khususnya dalam dunia pendidikan tentunya. Banyak dampak yang dirasakan oleh seorang guru ataupun wali murid dalam masa coronavirus ini secara praktis, seperti pengalihan jarak dan pengalihan tatap muka yang dilakukan di dalam sekolah. Tentunya dampak-dampak yang akan dirasakan sangat besar, khususnya bagi guru, siswa maupun berbasis online yang disebabkan oleh virus corona secara langsung sangat mempengaruhi siswa dalam membaca maupun pola belajarnya. Hal ini banyak dirasakan oleh beberapa pendidik di beberapa sekolah-sekolah yang berada di daerah Indonesia, termasuk salah satunya yaitu MI Miftahul Ulum Sukamakmur. Salah satunya adalah dampak dari keterlambatan membaca yang mempengaruhi hasil belajar siswa tersendiri. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk membuat judul yang berkaitan dengan dampak tersebut, yaitu Analisis Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Minat Baca dan Pola Belajar Siswa di MI Miftahul Ulum Sukamakmur Ajung pada tahun ajar 2021-2022. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 November 2022, bertepatan di MI Miftahul Ulum Sukamakmur, Kecamatan Ajung. Jenis analisis yang digunakan oleh penulis atau peneliti adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif dapat berupa metodologi penelitian yang didukung filosofi positif-positifme. Peneliti yang terbiasa pada kondisi objek fisik atau sebagai lawan eksperimen, di mana ilmuwan adalah instrumen kunci pengambilan sampel sumber informasi yang digunakan secara positif terkait pola belajar bermacam-macam teknisi eksplorasi triangulasi atau gabungan yang terdapat analisis informasi yang bersifat induktif atau kualitatif, dan dengan demikian hasil penelitian kualitatif lebih menentukan pada makna bukan generalisasi. Penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi untuk pengelolaan data, yang mana data diperoleh dari angket, observasi maupun wawancara yang dilaksanakan secara langsung di lapangan. Berdasarkan data yang didapatkan hasil dari jumlah siswa dari kelas 1B yang berjumlahkan 19 siswa, ada 6 siswa yang tidak bisa membaca. Jika dipresentasikan 6 orang siswa tersebut sama dengan 35% dari total 100% jumlah keseluruhan siswa. Dari ke-6 siswa tersebut antara lain ada Albi, Dava, Siti, Tio, Arin, dan Karin. Maka data yang diperoleh sebesar 35 siswa yang mengalami masalah dalam membaca, sedangkan sisanya 65% siswa tersebut
adalah siswa-siswa yang memiliki kemampuan membaca baik hingga sangat baik. Dampak yang sangat terasa oleh guru di kelas 1B yaitu adanya siswa yang masih belum lancar membaca maupun yang masih belum bisa membaca. Menurut narasumber yang saya temui yaitu Ibu Rifatul Hasanah, selaku guru kelas atau wali kelas dari kelas 1B menyatakan ada 6 siswa yang tidak bisa membaca, yang mana di sini membuat sedikit keterlambatan dalam mengerjakan tugas ataupun daya tangkap dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Membaca memang sangat penting bagi kehidupan kita. Membaca merupakan suatu hal terpenting yang harus dikuasai oleh anak maupun orang dewasa, di mana membaca yaitu salah satu dari 4 kemampuan bahasa atau berbahasa yang ditunjukkan di sekolah dasar. Keempat kepastian atau kemampuan tersebut saling berhubungan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan sehingga mencapailah hasil pembelajaran. Jika satu komponen yang dihasilkan tidak berkaitan antara membaca, menulis, tidak berkaitan, maka hasil pembelajarannya tidak akan bisa berhasil. Dengan begitu, guru juga perlu melakukan suatu kegiatan yang mana nantinya membuat siswa-siswa yang masih belum bisa membaca maupun yang belum lancar dalam membaca bisa melakukan suatu kegiatan yang melatih berbahasa atau melancarkan seorang anak agar supaya bisa membaca langsung, seperti yang dilakukan di MI Miftahul ini. Salah satu contohnya yaitu melakukan giat membaca bersama setelah kegiatan pembelajaran berakhir, di mana di sini anak didik diajarkan mulai dasarnya terlebih dahulu hingga mereka membaca semakin maksimal dan lancar, tidak seperti biasanya. Dari hasil wawancara, para peneliti juga menemukan bahwa dampak lain siswa yang masih tidak bisa membaca dan kurang lancar dalam membaca yaitu kurangnya minat baca yang didapatkan pada diri siswa, yaitu rasa malas yang timbul ketika mereka melakukan proses pembelajaran ketika tentang membaca yang diberikan oleh seorang guru, di mana sebuah bacaan mereka memilih untuk membaca yang hanya mereka anggap asik atau hanya terdapat gambar-gambar dan poin-poin yang mereka anggap menarik. Namun ada sebagian mereka yang juga enggan untuk membaca tersebut, ataupun dalam tulisan-tulisan yang terlalu banyak mereka hanya lewati atau tidak, dengan berbagai alasan seperti tidak membawa buku ataupun malas untuk baca. Di mana pada masa pandemi ini banyak kekurangan dalam kegiatan pembelajaran seperti keterbatasan media, sinyal yang kurang baik, pengawasan yang kurang maksimal ketika berada di dalam rumah, serta kurangnya interaksi langsung antara siswa dan guru. Penurunan minat baca pada peserta didik terjadi karena adanya perubahan sistem dalam pendidikan. Membaca pada masa pandemi. Pendidikan dalam membaca pada masa pandemi. Bukan hanya dalam hal membaca saja, dampak dari pembelajaran daring ini. Dalam pembelajaran daring ini juga pengaruhnya dalam pola belajar siswa. Siswa pun juga mengalami banyak perubahan yang dirasakan oleh dewan guru ketika mengajar di dalam kelas. Di mana gaya belajar merupakan rangkaian cara-cara dalam belajar yang dapat membantu siswa menguasai materi-materi yang menjadi perhatiannya. Gaya belajar atau pola belajar tersendiri dari gaya belajar tidak memihak atau gaya belajar terbimbing, gaya belajar instruksional, gaya belajar dialog, dan masih banyak gaya pola-pola belajar lainnya. Masing-masing gaya tersebut tentu memiliki keterlebihan dan kekurangan. Dalam praktiknya, gaya belajar self-work biasanya dilakukan oleh seorang siswa di dalam rumah masing-masing dalam mengerjakan pembelajaran sekolah yang kurang maksimal dan kurang pengawasan seorang orang tua bisa mengakibatkan kekurangpahaman terhadap anak tersebut. Dari beberapa macam pola belajar di mana seorang anak yang pola belajarnya terfokus pada motorik seperti anak melihat, menghafal, maupun mencerna
mata pelajaran dengan posisi atau kegiatan yang tertentu secara langsung dengan guru itu sangat sulit untuk kegiatan anak hanya duduk manis atau melihat saja. Dalam pola ini, anak-anak tentu memiliki pola-pola masing-masing. Ada yang bisa mendengar, ada hanya yang bisa melihat, dia bisa menjelaskan, dan ada yang anak dengan aktif atau kegiatan bisa menjelaskan. Dengan pembelajaran melalui media online seperti Zoom dan media online lainnya yang mana notabene hanya bisa mendengar dan melihat guru saja, tidak bisa melakukan suatu kegiatan gerak ataupun praktek secara langsung, maka dalam hal ini jika seorang anak dengan memiliki pola belajar suatu gerak atau aktivitas, maka seorang anak tersebut tidak akan menerima pembelajaran itu dengan mudah atau dengan baik, yang mana pola belajar ini membuat dampak sangat besar terhadap guru dalam penyampaian materinya. Jika seorang anak memiliki pola belajar yang melakukan suatu kegiatan atau pola belajarnya yaitu menggunakan praktik, dengan adanya pembelajaran daring ini, maka seorang anak akan tidak mudah menangkap dengan cara melihat atau mendengar saja, yang mana membuat seorang anak merasa kebingungan serta tidak akan mudah memahami materi yang disampaikan oleh dewan guru. Sehingga dari analisis yang diberikan oleh narasumber saya, yaitu Ibu Rifatul Hasanah, ketika pembelajaran daring dan pembelajaran tidak daring atau tatap muka setelah masa pandemi dan sebelum masa pandemi itu sangat berbeda, yang mana banyak anak-anak ketika masa pandeminya itu banyak tidak memahami, sehingga sekarang yang sudah tatap muka mereka lebih aktif lagi dalam belajar, yang mana dulunya mereka hanya mendapatkan nilai di bawah 50, sekarang mereka bisa menaik menjadi 50. Namun begitu juga dengan cara belajar mereka, sehingga dimana cara belajar mereka sudah mulai mengikuti ketika masa daring, dimana mereka malah jadi malas-malasan, tidak mudah memahami, terlalu banyak gurau, atau bahkan banyak yang sering ketiduran, menganggap pelajaran itu sudah tidak penting. Sehingga dari situ dewan guru mencoba mencari alternatif atau pola belajar yang membuat siswa-siswanya itu merasa enjoy dan materi yang diberikan tersampaikan dengan baik kepada siswa. Dimana salah satu pola belajar yang dikembangkan di MI Miftahul Ulum ini pola belajar berkelompok, dimana Ibu narasumber kami menjelaskan bahwa ada setiap kali pertemuan yang melakukan pola kegiatan berkelompok di luar kelas atau di dalam aula yang sudah disediakan, dimana dari analisis yang diberikan memang benar, anak jika di siswa-siswi MI Miftahul Ulum ini jika melakukan kegiatan berkelompok, mereka lebih aktif dan lebih mudah memahami akan materi-materi yang diberikan. Kemungkinan besar dari semangat atau kerjasama yang diberikan oleh teman-teman di sekitarnya membuat mereka jauh lebih semangat dan jauh lebih mudah memahaminya lagi. Bahasaku. Dari analisis yang saya peroleh, bahwasanya dampak pembelajaran pada masa pandemi ini sangat besar, khususnya pada minat baca dan pola belajar siswa, yang mana dapat dilihat ketika masukkan sekolah atau tatap muka, banyak sekali anak-anak peserta didik yang masih belum bisa membaca, ataupun pola belajar mereka lebih tidak beraturan lagi, di mana mereka lebih cenderung mengentengkan atau cenderung bermalas-malasan, dan juga dampak yang dihasilkan dari pembelajaran ini yaitu kurangnya
interaksi antara guru dan siswa yang dilakukan secara langsung, serta perhatian orang tua yang diberikan terhadap anak itu kurang banyak, sehingga anak tidak mudah memahami akan materi-materi yang diberikan oleh guru. Jika seorang orang tua ketika pembelajaran dilakukan di rumah dengan telaten mengajari seorang anak, maka dampak tersebut tidak akan dapat dirasakan oleh kita saat ini, dimana dapat dilihat ketika pembelajaran sebelum daring dan sesudah daring itu sangat berbeda, dimana ketika daring banyak siswa-siswa yang mengalami penurunan nilai, sehingga sekarang yang sudah tatap muka banyak anak-anak yang lebih jauh semangat lagi dan nilai-nilai yang diperoleh lebih tinggi lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.